menerima berita Erlangga Hartarto mengundurkan diri, pindah ke Jawa Barat. Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas paling tinggi di Jawa Barat diusir-usir. Nggak boleh Jawa Barat, ayo ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Satgas Kritik teman-teman ya, itu saya lah ya, ini terdiam sejenak karena menerima berita Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Jadi dia mundur tiba-tiba atau tiba-tiba mundur ya? Yang jelas sebelumnya memang kita lihat ada beberapa video yang memperkuat kejadian hari ini. Jadi sebelum Erlangga mundur, itu ada videonya Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang mengajak Golkar untuk solid. Padahal solid kan gayanya Mbak Puan ya. Solid gitu. Tapi Pak Luhut ikut-ikutan solid. Kemudian juga ada videonya para petinggi Golkar lagi meeting, ada Pak Erlangga Hartarto kompak mengatakan Munas Golkar Desember 2024. Tapi dia tiba-tiba mundur dan berhasil menurut saya memperlihatkan aura kegentingan, seperti ada desakan yang urgent banget yang membuat dia nggak bisa lagi menunda mundurnya harus hari ini. Nah, macam-macam akhirnya kan, kenapa mundur, kenapa harus mundur, kan Erlangga Hartarto jasanya banyak buat Prabowo Gibran. Ada yang mengatakan begini, apalagi Golkar ganti penguasa, ganti pimpinan juga ya? Nggak juga gitu kan. Erlangga Hartarto memberikan semuanya untuk Prabowo Gibran dan Jokowi. Hampir semuanya dituruti. Walaupun ya untuk urusan pilkada, Erlangga Hartarto nampaknya menjaga kedaulatan partainya. Contoh, di Sumatera Utara, pada saat orang-orang gembar-gembor Bobi Nasution sebagai calon gubernur, Erlangga Hartarto, saya punya kader yang namanya Musara Jeksa, itu dong calon gubernurnya. Kemudian terjadi pergolakan di Sumatera Utara, Erlangga Hartarto akhirnya kembali menuruti, Golkar mendukung Bobi Nasution sebagai calon gubernur. Pindah ke Jawa Barat. Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas paling tinggi di Jawa Barat diusir-usir. Nggak boleh Jawa Barat, ayo ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Erlangga Hartarto, tunggu. Golkar gimana di Jawa Barat kalau Ridwan Kamilnya digeser ke Jakarta? Sebagai ketua umum parpol, patut dianjungi jempol. Dia memikirkan kadernya dan partainya di Jawa Barat. Geser lagi ke Banten. Airin Rahmidiani yang di-endorse oleh Pak Prabowo sebagai calon gubernur Banten merasa, wah saya kan di Kim, teman-teman saya Kim semua. Supaya menangnya lebih mudah, lebih oke, jalannya lebih lapang, lebih lancar, saya mau memperkuat barisan pendukung, mengajak atau berkomunikasi. Mulailah dia berkomunikasi dengan yang non Kim. Kimnya marah, dibelain lagi sama Erlangga Hartarto. Jangan dong, Airin Rahmidiani ini salah satu ketua DPP Golkar, suara pileknya tinggi, jangan gitu dong. Dia harus tetap maju di Banten. Nah, berdasarkan pergolakan ini kemudian banyak desas-desus yang menyatakan mungkin salah satu penyebabnya adalah pilkada. Walaupun akhirnya memang Erlangga Hartarto nurut gitu, memberikan semuanya kepada Kim. Wah, ada desas-desus lagi. Wah, dia akan diangkat-angkat ini kasus hukumnya ya. Ini Pak Nyuatim. Karena ini terlalu desas-desus ya sudah. Tidak perlu kita bahas ya. Kita ganti aja, penyebab lainnya kita cari lagi. Ini. Wah, ini sekarang Pak Prabowo yang jadi presiden. Prabowo kuat dengan Gerindranya. Ada Megawati Soekarno Putri di PDI Perjuangan. Lantas Pak Jokowi tenang. Pak Jokowi punya partai. PSI, Kaisang yang jadi ketum. Wah, masa Kaisang dibandingkan PSI dibandingkan PDI Perjuangan dan Gerindra, nggak kuat dong. Nggak bisa. Wih, ada Golkar nih yang biasanya nurut ke penguasa. Waduh, Pak, ini wawancara imajiner ya.
Waduh Pak, tapi kalau Golkar Pak, nanti Bapak mereka munas Desember kan Bapak udah nggak jadi presiden lagi. Itu Bapak bukan penguasa, nggak ada hitungannya tuh kalau bukan penguasa bisa masuk ke Golkar. Wah kalau gitu harus kita percepat. Wah nggak mau Pak Erlangganya Pak. Dipercepat. Oh tenang aja, saya punya cara supaya Erlangga mau. Dan akhirnya cara itu masih disembunyikan sih, tapi yang jelas Erlangganya akhirnya mau mundur. Dan dalam waktu dekat akan ada PLT-nya. Bisa juga kemudian mulai segera dalam proses penentuan ketum. Waktu itu, waktu Setnov bermasalah dengan Setia Novanto, waktu bermasalah dengan hukum, PLT diangkat Erlangga Hartarto, kemudian disahkan dalam Munas sebagai ketua umum. 7 tahun Erlangga Hartarto memimpin Golkar dan nampaknya sejarah akan berulang. Entah Golkar kemudian memilih siapa. Nama-nama yang dekat dalam lingkaran Pak Jokowi sudah mulai bermunculan. Ada Bahlil Lahadalia, kemudian ada Agus Gumiwang Kartasasmita yang sama-sama menjadi menterinya Pak Jokowi. Dan tentu saja ada nama Gibran Rakabuming Raka dan kemudian ada nama Joko Widodo sendiri. Walaupun Pak Nurdin Halid mengatakan bahwa tidak masuk dalam radar Pak Jokowi dan Gibran karena dalam ADART aturannya berseberangan gitu ya. Tapi kan jangan pernah bicara aturan lah dengan bapak satu itu. Bisa ya apalagi levelnya di ADART kan. Mungkin juga bisa disesuaikan. Tapi memang ya menariknya adalah ternyata LBP yang meminta kader Golkar solid itu berseberangan nampaknya tidak mendukung Bahlil. Itu menarik juga ya, berarti minimal ada 2 faksi nih sekarang. Faksinya LBP yang menginginkan ADART tetap ditegakkan di Golkar. Dan satu lagi ada faksinya Pak Bahlil. Ini yang menarik ya, ini saya buka dulu. Dalam pertemuan para menteri di IKN. Wah ini saya nggak tahu nih videonya sebelum sidang kabinet atau setelah sidang kabinet. Ada sebuah adegan Pak Bahlil menarik-narik kursi. Kemudian Erlangga Hartarto berseloroh. Tuh kan kursinya Kapolri aja diambil gitu ya. Semua menteri ketawa. Terbahak-bahak. Lepas sekali. Seolah-olah memahami maksud dari guyonan seorang Erlangga Hartarto. Nah apakah pada saat itu Erlangga Hartarto sebenarnya sudah tahu bahwa apakah kemudian Pak Bahlil memang dipersiapkan sebagai ketum Golkar yang akan menggantikan dirinya? Kalau memang hal itu terjadi, kenapa kemudian tidak diserahkan ketum Golkar jauh-jauh hari? Tapi justru harus dalam situasi beberapa saat menjelang pendaftaran pilkada dan semakin dekat dengan dilantiknya Pak Prabowo Subianto. Kalau berdasarkan sejarahnya Ketua Umum Golkar sangat tergantung dari lirikan presiden terpilih. Presiden terpilih itu melirik-lirik. Misalnya Pak SBY melirik JK. Jadilah JK mengalahkan Akbar Tanjung waktu itu. Kemudian Pak Jokowi melirik Setnov, jadi Setnov. Pak Jokowi melirik Ade Komarudin, jadi Ade Komarudin. Pak Jokowi melirik Erlangga Hartarto, jadi Erlangga Hartarto. Nah, Pak Jokowi sekarang ngelirik siapa? Kalau ngelirik Bahlil ya jadi. Tapi tunggu dulu. Nanti Oktober 20 presidennya Pak Prabowo. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo punya lirikan lain, siapa yang akan menjadi ketum Golkar itu bisa saja diganti. Tapi secara politik, kalau kemudian Pak Jokowi masuk ke Golkar, maka otomatis dia bisa mengimbangi sosok Prabowo sebagai ketua umum Gerindra dan sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDI Perjuangan. Apakah secanggih itu Pak Jokowi? Ya, saya rasa demi kelancaran program ini canggih memang Pak Jokowi. Dan menurut saya inilah saatnya buat Golkar mengatakan selamat datang Pak Jokowi di Golkar. Saya Henry Satrio, jangan lupa setiap jam 7 malam dari Senin sampai Jumat di YouTube TV One News. Ada saya dan tentunya saja ada beberapa teman saya yang nonton ini. Rame banget ini pokoknya nih. Yang tidak terlihat rame ya. Yang terlihat sih hanya beberapa orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.